Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi Prayoga. Di sini akan menjelaskan secara singkat tentang proses data mining dan knowledge discovery in database atau KKD. Yang pertama itu ada data selection. Di sini pemilihan data dari sekumpulan data operasional perlu dilakukan sebelum tahap penggalian informasi dalam KKD dimulai. Data hasil seleksi yang akan digunakan untuk proses data mining disimpan dalam suatu berkas, terpisah dari basis data dan data operasional. Lalu yang kedua ada pre-processing atau cleaning. Proses ini mencakup antara lain membuang duplikasi data atau data yang double atau ganda, memeriksa data yang inkonsisten, dan memperbaiki kesalahan pada data. Yang ketiga ada transformation. Di sini coding adalah proses transformasi pada data yang telah dipilih sehingga data tersebut sesuai dengan proses data mining. Lalu yang keempat ada data mining itu sendiri adalah proses mencari pola atau informasi menarik dalam data terpilih dengan menggunakan teknik tertentu. Yang kelima ada interpretation atau pola informasi yang dihasilkan dari proses data mining perlu ditampilkan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh pihak yang berkepentingan. Jadi lebih jelas maksudnya. Lalu di sini ada 6 fase Cross Industry Standard Process for Data Mining atau biasa disebut CRISP DM atau CRIPS DM. 1. Ada fase pemahaman bisnis atau Business Understanding Phase. Yang di poin A, ada penentuan tujuan proyek dan kebutuhan secara detail dalam lingkup bisnis. Lalu di poin B, menerjemahkan tujuan dan batasan menjadi formula dari permasalahan data mining. Lalu yang C, menyiapkan strategi awal untuk mencapai tujuan. Ini adalah fase pemahaman bisnis. Sementara yang kedua ada fase pemahaman data atau data understanding phase. Di sini poin A yaitu yang pertama mengumpulkan data, lalu menggunakan analisis penyelidikan data untuk mengenali lebih lanjut data dan pencarian pengetahuan awal. Lalu dievaluasi, mengevaluasi kualitas data. Lalu yang terakhir, jika diinginkan, pilih sebagian kecil grup data yang mungkin mengandung pola permasalahan. Lalu ada juga fase pengolahan data. Di sini atau data preparation phase. Di sini yang pertama siapkan data dari awal. Kumpulkan data yang akan digunakan untuk keseluruhan fase berikutnya. Pilih kasus dan variabel yang ingin dianalisis dan yang sesuai analisis yang dilakukan. Lalu, lakukan perubahan pada beberapa variabel jika diperlukan. Yang terakhir, siapkan data awal sehingga siap untuk perangkat pemodelannya. Lalu ada fase keempat, di sini ada fase pemodelan atau modeling phase. Di sini yang pertama, pilih dan aplikasikan teknik pemodelan yang sesuai. Kalibrasi aturan model untuk mengoptimalkan hasil. Perlu diperhatikan juga bahwa beberapa teknik mungkin untuk digunakan pada permasalahan data mining yang sama. Jika diperlukan, proses dapat dikembalikan ke fase pengolahan data untuk menjadikan data dalam bentuk yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan teknik data mining. Nah, jadi jika diperlukan, kita bisa kembali ke fase pengolahan agar sesuai dengan keinginan. Yang kelima ada fase evaluasi atau evaluation phase. Di sini, poin pertama mengevaluasi satu atau lebih model yang digunakan dalam fase pemodelan untuk mendapatkan kualitas yang efektif atau kualitas dan efektivitas sebelum disebarkan untuk digunakan. Menetapkan apakah terdapat model yang memenuhi tujuan pada tahap awal. Lalu langkah selanjutnya menentukan apakah terdapat permasalahan penting dari bisnis atau penelitian yang tidak tertangani dengan baik. Lalu yang terakhir, mengambil keputusan berkaitan dengan penggunaan hasil dari data mining tersebut.
Lalu di sini kita masuk fase ke-6 atau fase penyebaran, deployment phase. Di sini menggunakan model yang dihasilkan, pembentukan model tidak menandakan telah terselesaikannya proyek. Contoh sederhana penyebaran, yaitu pembuatan laporan. Ada juga contoh kompleks penyebaran, yaitu penerapan proses data mining secara paralel pada departemen lain. Sekarang kita masuk ke pengelompokan data mining. Data mining dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tugas yang dapat dilakukan. Yang satu ada deskripsi, estimasi, prediksi, klasifikasi, pengklasteran, dan asosiasi. Kita mulai ke poin 1. Di sini ada deskripsi, proses penggambaran pola dan kecenderungan yang terdapat dalam data. Contohnya, petugas pengumpulan suara mungkin tidak dapat menentukan keterangan siapa yang berkualitas didukung dalam pemilihan presiden. Deskripsi dari pola dan kecenderungan sering memberikan kemungkinan penjelasan untuk suatu pola atau kecenderungan. Ya, lalu karena keterbatasan materi di sini saya mencari untuk poin 2 yaitu estimasi, di mana estimasi ini adalah mirip dengan klasifikasi. Metode bedanya ini adalah merupakan metode yang bertujuan untuk mencari pola nilai numerik, bukan kelas. Hasil dari metode aggregation adalah sebuah fungsi sebagai penentu hasil yang didasarkan dari nilai input atau nilai dari input. Lalu kita lanjut ke di poin 3 ada prediksi. Di sini prediksi hampir sama dengan klasifikasi, kecuali bahwa dalam prediksi nilai dari hasil akan ada di masa mendatang. Contoh, prediksi harga beras dalam 3 bulan yang akan datang. Lalu prediksi presentase kenaikan kecelakaan lalu lintas tahun depan jika batas bawah kecepatan dinaikkan. Yang keempat ada klasifikasi. Dalam klasifikasi terdapat target variabel kategori. Sebagai contoh yaitu penggolongan pendapatan dapat dipisahkan dalam 3 kategori, yaitu pendapatan tinggi, pendapatan sedang, dan pendapatan rendah. Di sini kita masuk ke poin 5 yaitu pengklasteran. Pengklasteran di sini adalah nama lain untuk metode segmentation. Tujuan dari segmentasi adalah pada metode data mining adalah mengkelompokkan sesuatu kelas ke dalam beberapa segmen berdasarkan nilai berdasarkan atribut yang ditentukan. Penentuan atribut harus sesuai kesamaan yang dimiliki beberapa kelas tadi. Lalu yang keenam ini ada asosiasi. Di sini metode data mining yang kedua itu market basket analysis, analisa keranjang pasar atau asosiasi. Berhubungan dengan pemasaran, metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi produk yang sering dibeli bersamaan oleh pelanggan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.